Karena rezeki sudah dijamin. Kalau di dunia kita nggak ada uang masih bisa ngutang, di akhirat nggak ada pahala, susah, nggak bisa. Jadi amat dibutuhkan. Dan itu orang yang mengkalkulasikannya, maka murah banget yang namanya umroh haji itu. Kenapa? Dilipat luasnya 100.000. Ya. Kalau kita haji itu bisa, usia kita bisa seperti pertama berapa? 20.000 tahun. 20.000 kalau kita sholat bisa. Gitu. Ya. Nah, bisa itu haji. Yang berikutnya adalah fakirnya ahli iman. Jelaskan tentang apa itu iman. Amanah yu'minu imanan. Ya. Apa at-tasdiq, al-iqrar, al-i'tiraf, mempercayai, ya, tasdik, membenarkan, ya, lalu al-i'tiraf kita, al-iqrar menetapkan, lalu al-i'tiraf mengakui. Iman itu ada membenarkan, benar Allah. Lalu ada kita menetapkan, iya. Lalu ada kita mengakui dalam syahadat, membenarkan dengan hati, al-iqrar bil lisan, menutku bil lisan, wal amal bil jawarih, untuk cara syariah. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan, wa amal iman faqad fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis bil i'tiqadat al-batinah. Nabi menafsirkan iman itu apa? Keyakinan hati. Jadi kita betul-betul hati ini adalah bagian iman yang harus perhatikan. Sehingga ketika melihat orang juga kita belum tahu hatinya. Apa? Nabi menafsirkan hati adalah sebagai amal batin. Itu tentu minabillahi wa malaikati wa kutubi rasuli wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Yakin. Nah, bagiannya apa? Maka iman itu apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah dalam 3 klasifikasinya sebagaimana yang sudah dibagi oleh ulama. Ya, dengan dalil istiqra yang pertama adalah tauhid rububiyah, mengimani Allah tanpa ragu sedikit pun dalam 3 bentuk rububiyah. Dalam penciptaan, semua yang ada di langit bumi kita wajib mengimani, tidak ragu sedikit pun adalah Allah. Semut yang kecil Allah menciptakan. Ya, yang kedua adalah fit tadbir, yang mengatur adanya hujan, adanya apa? Kematian, Allah yang ngatur. Ya, tidak ada misalnya seperti ditentukan hujan ada pawang bagian barusan akidah tauhid. Tidak terasa. Yang pentingan sholat nggak bisa, itu imannya gimana? Ya. Ada yang mengatur ini gimana, mbah siapa? Nggak bisa, iman. Yang berikutnya adalah filmul, dalam kepemilikan, penguasaan. Ketika diambil apa yang kita miliki, yang Allah milik Allah. Semua ini kan punya bapak, nggak bisa. Allahnya mana? Itu ya. Kemudian mengimani malaikat, harus iman. Iman pada Allah nggak bisa, harus dengan plus dengan iman pada malaikat. Malaikat sebagai makhluk Allah dengan tugas yang diberikan Allah, dengan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ada tentang gambaran malaikat diciptakan dari cahaya. Lalu dengan fisiknya kita mengimani dengan nama-nama mengimani sesat tanpa ada menggambarkannya, melukiskannya. Malaikat Jibril datang, ya, ada orang anaknya semuanya namanya malaikat, Muhammad Jibril, Mikail. Lalu dia lagi syafaat mau meninggal. Saya ada satu anak yang belum datang, Muhammad Israel. Tunggu, Israelnya belum datang. Ya, jadi nama anak boleh malaikat semua, tapi nggak usah semuanya, ya. Namanya Israel, kasihan. Ya, ketika di akhir Israel datang nggak? Ya. Lalu iman pada Rasul semuanya. Kita imani adanya Nabi Isa Al-Masih, kita menjadi Nabi Isa, mengimani Nabi Musa, iman semuanya. Ya. Kemudian iman pada hari kiamat dan yang meliputinya, tahapan-tahapan semua mengiman. Nggak boleh kita tidak mengimani adanya
surga, nggak ada ini. Surga itu masa khusus digambarkan seperti kalangan di Arab saja, tajri min tahtihal anhar. Kalau kita kan banyak sungai-sungai yang mengalir, bohong. Kenapa? Semua baik di Indonesia dimanapun yang namanya nyaman, yang namanya mewah, yang namanya indah itu adalah apa? Kalau ada taman-taman, ada suara air. Kita di Indonesia orang kaya itu apa? Kalau ada gemercik air, maka apa? Itu adalah pikiran manusia. Tajri min tahtihal anhar. Semua, baik di Arab maupun di Asia, semuanya. Ya kan? Kita orang kaya di kita gitu kan? Kalau orang kaya apa? Kalau dia punya taman, ada apa? Yang suara air gemercik begitu. Ya, ada akuariumnya kayak gitu ya. Lalu iman dengan biqadarihi khairihi wa syarrihi. Iman dengan qadar. Qadar itu apa? Ketentuan yang sifatnya azali 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia, sistem. Lalu kalau qada kita adalah manusia ditetapkan sistemnya meninggal. Tapi meninggalnya jamaah duluan, ustaz belakang itu takdir. Takdirnya itu kan? Itu kodok ya. Ya biar begitu pun sebaliknya, yang namanya kodok semua kita adalah kodok Allah pasti meninggal. Tapi yang meninggal duduk di atas karpet duluan daripada yang di atas kursi, itu namanya takdir. Ya, maka apa ini misalnya ada handphone ini yang kodoknya yang memiliki gaya gravitasi, dia akan dilepas jatuh ke bawah. Tapi dia jatuh jam sekian, saat sekian itu adalah takdir Allah. Maka kita mengimani dengan ketentuan Allah dan saat kejadiannya. Anum saat ini di sini adalah bagian dari takdir Allah. Kita misalnya sudah niat mau makan, habis itu makannya ayamnya dimakan kucing. Saat itu memang takdir antum tidak makan dengan ayam. Jadi itu apa? Tidak ada yang terlepas. Sehingga dengan nanti akan dibahas hadis berikutnya, ini membuat kita hidup lebih nyaman. Yang berikutnya ada yang keempat, fakbirnya al-ihsan. Ihsan itu adalah dari ibadah kepada Allah. Ya, dia prestasi. Jadi kalau ada mahasiswa tadi sadar dia melakukan UTS kuliah, lalu mahasiswa yang berprestasi adalah siapa? Yang dia mau ujian ada dosanya kagak ada dosanya, dia nggak nyontek. Kenapa? Dia merasa diawasi Allah. Ya. Maka mukmin yang ini adalah mukmin yang ihsan. Salatnya mau ada yang di belakang, mau enggak dia ihsan. Apa? Beribadah kepada Allah dengan seperti dilihat Allah, muraqabatullah. Ihsan. Nah, kita sampai ihsan tidak, maka dia adalah level yang tinggi. Sehingga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, wa mal ihsan faqad jaa zikrihi fil Qur'an fi mawadi'. Ihsan ini dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa tempat. Kadang disandarkan dengan Islam, kadang disandarkan dengan takwa, kadang disandarkan dengan amal. Ya. Misalnya yang disandarkan dengan iman, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati ya junahun fi ma ta'imun idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wahsinu wallahu yuhibbul muhsin. Yang disebutkan ada ihsan. Lalu dalam hadis juga innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah menetapkan ihsan dalam segala sesuatu. Ihsan ditetapkan. Nah, karena itu kita apa? Ihsan itu adalah prestasi spesial. Ada orang yang sholat Islam, syahadat, sholat dia sholat sah, tapi sholatnya ihsan adalah ketika dia benar-benar ya hadir hati, dia nangis susu. Kenapa? Dia merasa diawasi Allah. Ihsan. Ada orang yang ikut kuliah, dia UTS jadi kuliah sambil main handphone ini ya. Ada yang UTS asal-asalan, tapi ada yang ihsan. Dia kenapa? Dia menganggap kalau dilihat
dosennya atau lihat orang tuanya kalau kita biasanya ihsan itu adalah kedudukan yang tinggi. Ya. Ihsan itu adalah saat kita beribadah seakan melihat Allah, lalu kalau tidak adalah kita ingatlah selalu diingat Allah. Lalu ihsan itu adalah bayangkan wa man ahsana dina. Ya, apa lanjutannya? Mimman aslamu wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapa Islam yang terbaik? Siapa? Yang dia menyerahkan diri kepada Allah dan dia muhsin. Dia dalam melakukannya itu adalah sosok yang muhsin, sosok yang senantiasa merasa merogobah. Allah yuhibbul muhsinin, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Allah mencintai orang yang ihsan. Wallahu ya'muru bil adli, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah merintahkan pada adil dan ihsan. Innallaha katabi ihsan ala kulli syai' tadi ya. Maka dalam ihsan ini maknanya adalah klasifikasinya ada 3. Yang pertama al-ihsan ma'allah. Kita sudah ihsannya ketika hubungan dengan Allah dalam sholat kita, dalam kita mengimani ihsan. Itu apa? Ihsan itu prestasi terbaik, tidak asal-asalan. Ya, sujud tidak asal sujud, ya. Wudu juga tidak asal wudu, yang paling basah tidak. Tapi dia ihsan. Sampai kata Rasul, orang yang ihsan lagi nyembelih saja, lihat pada hewan, maka fahsinul zabha, sampai harus menajamkan pisaunya agar ketika menyembelih tidak membuat kesakitan hewan. Kalau menyembelih, udah sikat aja deh, ayamnya sikat, ya, sapinya sikat tidak, sampai Islam menetapkan agar ihsan ketika menyembelih sedikit hewan sedikit. Yang kedua adalah al-ihsan ma'an-nas. Jika kita interaksi ihsan bersama manusia, sudah ihsan belum? Kenapa? Ketika kita memberikan ini, ada yang dengan bekas, ada yang sisa, ada yang ketika ini dengan dengan bawahan. Kita lihat adalah apa? Yaitu kita dilihat Allah, bahwasanya akhlak itu adalah ada hitungannya. Sekarang krisis Indonesia karena banyak yang viral, ya, ada yang nipu dalam jualan, itu enggak ihsan dengan sama manusia. Ada yang dia sogok menyogok, itu tidak ihsan dengan manusia. Padahal semuanya itu adalah ibadah. Lalu ihsan ma'al hayat, ihsan dengan kehidupan. Ini penting. Kadang kita melihatkan selalu cinta pada akhirat. Padahal nanti ada buku bagus dari Syekh Ali Jum'ah, Fiqhu Hubbil Hayat, tentang fikih cinta dunia. Jadi kita harus ihsan dalam dunia ini. Beliau membagi itu nanti sampai kepada tumbuhan. Jadi orang ketika menghadirkan ini bunga, dia lagi acara, dia sama cinta dalam kehidupan, dan itu diperintahkan. Kata Rasul sampai kalau besok kiamat harus diperintahkan tanam cinta dunia. Pada hewan nggak apa-apa, ada yang cinta kucing, apa itu bagian dia fikul habil hayat. Ada yang pada ikan, yang penting kan nanti ada batasannya, nggak apa-apa. Lihat kita Ashabul Kahfi, ketika ia tidur, apa yang bisa dicontoh dari Ashabul Kahfi? Kalau nanya mahasiswa apa yang bisa dicontoh? Tidur Ustaz, tidurnya lama. Ya. Apa? Di antaranya adalah ketika bangun, lalu salah seorangnya ini ada dirham, apa? Pergi ke desa dengan apa? Azka ta'ama. Carilah azka ta'ama. Apa azka itu? Makanan yang enak. Jadi asal kalian contohnya apa? Nikmati hidup. Nabi ketika itu, ya, dalam satu sisi makannya. Kalau ada nggak apa-apa. Yang penting kan bahasanya tidak boleh berlebihan, tidak boleh apa?
mubazir tidak boleh, yang lain tidak kebagian, fakir miskin tidak zakat, batasan. Tapi nggak apa-apa. Ya. Yang penting nanti kemudian dia bilang, ada orang kita, makannya ini mulu, kayak nggak bisa hidup tanpa kopi, nggak apa-apa itu. Walaupun tidak boleh ditambah-tambahi. Ya. Siapa yang di tubuhnya ada bau kopi, orang dari azabnya nggak ada, itu palsu. Yang hadis tukang kopi namanya. Maka bagaimana kita tadi ya, ihsan kepada Allah. Kita sudah ihsan dulu. Hebat hadis ini. Nabi menyebutkan loh Islam, ini loh iman, tapi sudah ihsan. Kenapa nggak ada gunanya sampai engkau beribadah seakan melihat Allah dan pasti Allah melihat kita. Maka ada tadi ihsan kepada Allah, ihsan pada sama manusia. Lalu bagaimana kita kepada hidup kita, ihsan. Ya, ketika dia rapi, ihsan. Ya, menjaga. Nah, maka bagaimana menuju ke predikat ihsan? Yang pertama adalah ihsan memperbaiki hidup kita. Perbaiki hal jazal ihsan ila ihsan. Pokoknya prinsipnya enggak ada orang yang ihsan untuk hidup pasti balik ke dia lagi. Ila ihsan. Selalu baik. Ya, lalu ketika pada Allah lil ladzin ahsanul husna wa ziyadah. Kalau ia ihsan pada Allah, maka ia mendapatkan surga dan tambahannya. Tambahannya adalah apa? Ru'yatullah, melihat Allah. Yang kedua adalah tidak menyia-nyiakan amalan. Mesti mujahadah. Innallaha la yadul ajra muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang berbuat ihsan. Ingat, innallaha la yadul ajra muhsinin. Allah tidak akan mengabaikan amal siapa? Amal yang muhsin. Maka bisa saja Allah mengabaikan amal yang orang yang asal-asalan. Ketika sholat, ya jangan harap dia sah wajibannya jujur, tapi nggak dapat pahala, bisa jadi. Maka harus ihsan. Lalu, kenapa? Supaya dapat rahmat. Kita ihsan pada tumbuhan, hewan, pada sesama biar dapat rahmat. Innallaha qaribun, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu dekat orangnya ihsan. Kalau kita jauh dari rahmat Allah, jangan-jangan belum ihsan nih saya. Ya. Berikutnya adalah tentang hari kiamat. Fakhbirni anis-saah. Yang keempat tentang kiamat. Ya. Lalu nggak ada yang tahu kecuali yang bertanya. Lalu tanda-tandanya apa? Antalidul umat robbataha, budak perempuan melahirkan anak majikannya, tuannya. Ini ya, nanti banyak penjelasan ulama. Imam Ibnu Rajab menyebutkan kerusakan umat manusia sehingga orang terhormat menjadi budak, ya, yang menjadi ibu dari anak-anaknya sehingga ia menjadikan ibu budaknya berpindah-pindah tanah, ya, sampai tanpa sadar ada pada anak kandungnya. Nah, jadi sampai nanti jahatnya. Dan di antara kejahatan yang cepat diazab adalah durhaka pada orang tua. Orang tidak memuliakan orang tua lagi sampai orang tua nanti jadi budak pindah-pindah, lalu suatu ketika ini jadi budak anaknya. Nanti pada suatu masa ada yang demikian. Mungkin secara makna majazi ulama saat ini bukan berpindah, memang ada orang tuanya tapi di rumahnya pada anaknya laksana budak. Bu, ambilin. Bu, gimana sih? Ya. Pak, makna itu sudah. Jadi kalau itu sudah tanda kiamat. Bu, capek, aduh, bu. Ya, jadi kayak budak. Dan itu saat ini sudah banyak terjadi. Ya. Ada kan? Ada yang pak, ya, naikin gentengnya biar bisa masuk dalam seleksi. Kan ada naikin tangganya biar bisa masuk dalam seleksi ikut pemilihan. Ya. Ya. Apa turunin ya, turunin usianya biar bisa masuk dalam pemilihan. Dia kayak budak orang tuanya, ya kan?
Nah, apa yang kedua adalah engkau melihat orang yang mengembala tidak pakai sendal, ya, tidak pakai alas. Apa kalau orang miskin mengembala domba, ia sudah berlomba-lomba mendirikan bangunan. Apa maknanya? Itu ketika urusan jadi terbolak-balik. Orang yang rendah, yang budak, miskin ini, dia jadi pemimpin umat. Jadi kacau. Kan ya, yang memimpin orang nggak cerdas, tidak berilmu,